الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، رحمة عز الله, telah kita berikan pada majlis kita semalam beberapa faedah yang kita ambil dari sirah Nabawiyah, sejarah hidup Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Padanya terdapat bukti yang sangat jelas detail tentang pengabdian beliau alaihi salatu wassalam. Padanya ada tasbiyah liqa'ah, juga padanya ada ibrah dan pelajaran penting yang kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Pada kesempatan pada buku yang singkat ini, kita akan menambahkan beberapa faedah yang bisa kita petik dari sirah Nabawiyah, dan ini termasuk faedah yang muhim juga karena penting sekali. Walaupun yang mampu untuk mengambilnya ialah orang-orang tertentu, tidak semua orang. Di antara faedah yang bisa kita petik dari sirah Nabawiyah disebutkan oleh Syekh Dr. Muhammad bin Umar Bazmul hafizahullah ta'ala wa dalam risalah beliau Ahamiyatul Sirah An-Nabawiyah wa Rasul Al-Bukhari halaman 15. Beliau menyatakan As-Siratul Nabawiyah hiya tatbiqul amal li nufusil wahyain Al-Quran Al-Azim wa Sunnah Al-Nabawiyah. Beliau menyatakan sirah Nabi itu merupakan praktek amal terhadap nas wahyu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Prakteknya pada sirah Nabawiyah. Nas Al-Quran, nasul hadis yang menjelaskan tentang sesuatu
itu dipahami, dipraktekkan melalui contoh Rasulullah SAW dan para sahabatnya dan tertuang dalam sirah nabawiyah. Bahkan memahami Al-Quran dan Sunnah, mempraktekkan secara amal Al-Quran dan Sunnah melalui sirah nabawiyah itu memiliki beberapa keunggulan. Di antaranya ialah pada sirah nabawiyah, sirah Nabi itu tidak ada suatu berita, suatu sejarah yang dimansuh, yang dihapus tokohnya. Karena sirah itu berita. Yang namanya berita tidak mengalami yang namanya mansuh, penghapusan tokoh. Lain halnya dengan hukum perintah perlawanan yang disebutkan dalam Al-Kitab dan Sunnah itu mungkin mengalami yang namanya perubahan hukum, namanya naskh atau mansuh. Juga pada sirah nabawiyah tidak ada yang namanya istilah lafaznya umum, peristiwanya umum, tapi dikhususkan dengan perkara yang lain, atau perkaranya belum jelas, masih global, dirinci dalam pembahasan yang lain, atau perkara yang masih mutlak, perkara yang masih mutlak, belum menjadi ketentuan faid yang lain, tidak butuh semuanya. Karena sirah nabawiyah adalah sifatnya cerita, memberitakan sebuah kejadian, sebuah peristiwa. Sebuah peristiwa. Maka tidak ada padanya yang namanya nas mutasyabihat, yang mansuh tidak ada. Lalu tidak dengan pembahasan yang lain. Juga dinyatakan di sini oleh Al-Jumhur an-nasirah tafsirun li nusus syara'. Sejarah Nabi itu merupakan tafsir, merupakan penjabaran terhadap nas syariat. Nas syariat. Apa yang disebutkan dalam Al-Quran atau dalam Sunnah Rasulullah SAW bisa dengan jelas dan gamblang kita pahami, bisa kita tafsirkan melalui sirah nabawiyah yang dinyatakan di atas sebagai tafsir amal, praktek amal terhadap wahyu. Di sisi yang lainnya, sirah nabawiyah mudah dipahami. Kemudian orang itu cenderung suka dengan sejarah, baik itu terkait dengan orang-orang awam atau apalagi terkait dengan orang-orang yang punya ilmu. Lebih mudah memahaminya, mencernanya, lebih senang untuk membacanya dan menelaahnya dibandingkan dengan sekian banyak faidah barangkali yang disebutkan dalam Islam, faidah fikih dan segala macamnya yang kadang orang susah untuk memahaminya, membutuhkan pemikiran yang lebih khusus untuk memahaminya. Sebuah sejarah kalau mendengarkan dengan santai, dengan tenang, dibahagi dengan tenang pula, dan betul banyak mengurangi pikiran, mendengarkan sebuah peristiwa, sebuah sejarah, sebuah kejadian. Tadi sebut dari situ dia mengambil saya, tapi dia bisa memahami maksud kita Sunnah dengan sirah nabawiyah tersebut. Sebagai contohnya barakallahu fikum ialah nas Al-Quran yang di sana ada perintah untuk memerangi orang kafir. Ini contoh disebutkan dalam Al-Quran. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam firman-Nya di Al-Baqarah ayat yang ke-110. Allah menyatakan waqatilu fi sabilillahi alladziina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Perangilah, perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kalian, dan kamu jangan melampaui batas Allah, namun orang-orang melampaui batas. Perintah perang melawan orang kafir.
Juga dia Taubah misalnya. Ayat yang ke-36. Allah menegaskan waqatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin. Perangi semua kaum musyrikin. Ada kata-kata kaffah. Perangi musyrikin secara keseluruhan. Perangi semuanya sebagaimana mereka memerangi kalian keseluruhan. Ketahuilah Allah akan bersama membantu, menolong orang-orang bertakwa. Pada ayat ini mengenai Rasulullah terkait ayat yang perintah memerangi semua orang kafir, ada kecuali. Kalau kita memahami dan membaca ayat ini dengan kata merujuk kepada di antaranya sirah nabawiyah, kita di dalam Islam itu ada orang kafir bunuh. Nanti dia bunuh kafir. Ayatnya terkait perangi mereka semuanya kafir bunuh. Jadi ya, nah kalau kemudian tuh ini orang Nasrani berhenti antum hajar bunuh. Maka yang terjadi adalah kekacauan. Jadi ya, karena masing-masing memahami mereka memerangi para kafir dan semuanya tanpa ada bunuh. Tatkala kita membaca sirah nabawiyah, sejarah Nabi kita Muhammad SAW, kita mendapati ternyata secara prakteknya Rasulullah SAW disebutkan dalam sirah nabawiyahnya tidak memerangi semua orang kafir. Tidak memerangi semua orang kafir. Buktinya di Madinah ketika itu ada dan banyak orang-orang yang beriman. Ada Yahudi Bani Quraidah, ada Yahudi Bani Qainuqa, ada Yahudi Bani Nadir. Ada apa? Ada. Tidak ada. Dan ternyata Rasulullah SAW tidak memerangi mereka, bahkan mengadakan perjanjian damai dengan mereka. Lalu diperangi ketika orang-orang Yahudi tadi melanggar perjanjian, berkhianat, mereka membela orang-orang kafir Quraisy, memerangi Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Lalu diperangi. Tapi tidak sama pas beli memperangi orang-orang Yahudi. Tidak. Gitu ya. Bahkan dengan orang-orang musyrikin pun Rasulullah SAW melakukan yang namanya sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah, tidak diperangi langsung. Begitu mereka melanggar perjanjian Hudaybiyah, ambil Rasulullah SAW, maka terjadi yang namanya pembukaan. Ini menunjukkan dengan Allah dikatakan Rasul di sini Timur. Falaisa al-murad idzan kitab kulli kafir. Kalau begitu ayat tadi tidak mengandung makna memerangi semua orang kafir. Innamal murad idzal kafir harfi. Yang dimaukan dengan ayat di atas ialah memerangi orang-orang kafir harfi. Alladzi laisa bainana wa bainahu 'ahdun wa la mitsaq. Yaitu orang kafir yang tidak ada perjanjian damai antara kita dan mereka. Artinya dari sirah nabawiyah kita bisa mengetahui klasifikasi orang kafir. Jadi baik dalam bahasa disebutkan oleh para ulama orang kafir itu ada kafir zimmi, ada kafir mu'ahad, ada kafir musta'man, ada kafir harfi. Kafir zimmi itu orang kafir yang hidup dengan kaum muslimin, satu wilayah dengan kaum muslimin. Kita nggak pernah kaum muslimin. Mereka perjanjiannya bayar pajak sama kaum muslimin, semua dari Tuhan. Kafir mu'ahad, orang kafir yang memiliki perjanjian damai dengan kaum muslimin, hubungan baik dengan kaum muslimin, hubungan segala macamnya.
bersama orang kafir yang masuk wilayah kaum muslimin dengan jaminan keamanan penguasa Islam. Masuk ke sana ke dalam wilayah Islam dengan visa resmi, masuk sebagai turis-turis, masuk sebagai delegasi, masuk sebagai orang-orang yang melancong, entah memiliki tujuan tertentu, olahraga, olahraga dan segala macamnya. Itu semuanya sudah bersama. Ada yang namanya kafir harfi, orang kafir yang memerangi kaum muslimin, membantai kaum muslimin, tidak ada perjanjian damai atau melanggar perjanjian damai. Dari empat macam ini ternyata yang diperangi cuma satu, yang terakhir. Ada kita berdiri, kita hidup damai dengan kaum kufar selama mereka tidak melanggar perjanjian. Kita itu tenang dengan orang kafir, Kristen dan negara-negara mereka yang ada yang memiliki hubungan baik dengan negara Islam, memiliki perjanjian tertentu dengan negara Islam. Kita mesti menjaga damai dengan semua orang kafir yang masuk ke wilayah kita dengan jaminan keamanan dari pihak penguasa selama mereka semua tidak melanggar hukum. Itu penting. Sehingga terkadang membaca ayat di atas qatil musyrikin kafah, perangilah semua musyrikin seluruhnya. Maknanya musyrikin yang harfi. Kalau yang harfi perang seluruhnya. Kalau yang ini tidak. Mu'ahad tidak. Muzahmah tidak. Tahu dari mana? Jawabannya dari sirah dan ruhi. Dari sirah dan ruhi. Rasulullah SAW dalam hadisnya menyatakan, beliau mengatakan man qala mu'ahadan fi kullihi atau fi ahdihi lam yajid arafal jannah. Dikatakan oleh Bukhari dari hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhu, barang siapa yang membunuh kafir mu'ahad, orang kafir yang memiliki perjanjian damai dengan kaum muslimin pada masa-masa perjanjiannya, maka orang yang membunuh tadi tidak akan mencium bau surga. Anda demikian Rasulullah SAW. Nah, sekaligus silakan pemirsa menerangkan kepada kita bolehnya mengatakan sulhun perdamaian dengan kaum kufar. Boleh. Ini contoh. Ini merupakan contoh bahwa jadi semuanya kami mengetahuinya dari sirah an-nabawiyah. Barakallahu fikum. Nah, هذا هو الممكن إن شاء الله تعالى. Ini kita kaji lebih lanjut sirah nabawiyah ini terkait dengan masalah yang dibawa oleh tafsir penyebaran untuk nafsu kita di sini. Sebagaimana saudara lihat, tidak semua kita mampu untuk melakukan haji. Ini hanya dilakukan atau mampu dikerjakan oleh para ulama dan juga oleh para ulama yang memiliki dasar-dasar keilmuan yang cukup, yang dia bisa mampu untuk istiqamah di bawah kewajiban mengambil sifat faedah dan pokok-pokok terkait dengan sirah nabawiyah dikaitkan dengan pemahaman terhadap Alkitab wa Sunnah. Di antara sirah nabawiyah, sirah nabawiyah itu bisa digunakan sebagai dalil untuk membungkam pemahaman bid'ah yang disebarkan oleh ashabul ahwa wal bidah. Sirah nabawiyah itu bisa digunakan untuk membantah mereka. Itu tidak semua orang yang mampu melakukannya. Harus orang-orang yang memiliki dasar ilmuwan yang cukup, yang dengan itu mampu untuk melakukannya. Cara contoh memang yang melakukannya adalah para ulama kita, para ulama itu. Di antara contohnya orang beriman adalah
Contoh-contoh yang menjelaskan bahwasanya Sirah Nabawiyah ini bisa digunakan untuk membantah ashabul ahwal wal bid'ah. Di antara contohnya ialah ketika terjadi fitnah pada masa Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah yang dikenal dengan fitnah khalqul Quran, fitnah besar pada masa itu yang menyatakan bahwasanya Al-Quran adalah makhluk, suatu pemahaman yang kufur, pemahaman yang mengerikan. Yang kita semuanya tahu dalam sejarah pada masa itu pemahaman yang diusut oleh Syekhnya Mu'tazilah ini ternyata merasuki fikrah dan pemahaman penguasa ketika itu. Dari mulai zamannya Al-Ma'mun sampai zamannya Muhammad ibn Wasid yang digelar dengan Al-Mu'tazillah. Di terkait dengan fitnah ini banyak dinukil dari kalangan para ulama juga membantah, menjelaskan, menerangkan kepada kaum muslimin tentang bid'ahnya pemahaman itu, kufurnya pemahaman itu menggunakan sirah Nabi, menggunakan sirah Rasulullah SAW dan sirah ulama ini. Dinukil dari Muhammad bin Qasim al-Qarib. Beliau menyatakan tentang fitnah di atas. Katanya beliau, al-kalamu fihi bid'atun wa dhalalah. Membicarakan tentang Al-Quran ini dengan pemahaman tadi adalah kebid'ahan dan kedekatan. Dari mana? Dalilnya surah Al-Lail. Maka kallama Nabi sallallahu alaihi wasallam wal sahaba wal tabi'in wal salihun. Dalil yang menunjukkan bid'ahnya pemahaman ini ia dikarenakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah membicarakannya. Para sahabat tidak pernah membicarakannya. Para tabi'in tidak pernah membicarakannya. Orang-orang salihin tidak pernah membicarakannya, yakni Al-Quran makhluk. Ini pemahaman yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Di sini Al-Imam Muhammad bin Qasim al-Qarib Muawiyah bisa mengetahui dan membantah pemahaman itu, dinyatakan sebagai pemahaman yang bid'ah, pemahaman yang sesat dengan sirah Nabawiyah. Artinya Rasul tak pernah mengatakan demikian. Tawaran para sahabat, tawaran para tabi'in, tawaran para sahabat. Itu pula yang diucapkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ketika diajak dialog oleh tokoh Mu'tazilah ketika itu Ahmad bin Abi Du'ad Al-Mu'tazili. Satu pertanyaan langsung membungkam para sahabat. Dan kita ujilah bahwa ini membuka mata hati penguasa ketika itu. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah. Al-Khatib Al-Baghdadi dengan bukunya Tarikh Baghdad dengan sanadnya sampai kepada Tahir kepada sanadnya beliau akhbarana Muhammad bin Al-Barak bin Ma'ad al-Bazzar qala akhbarana Abdullah bin Ibrahim al-Mad qala hadathana Ja'far bin Shu'aib al-Shaki قال حدثني محمد بن يوسف الشافعي قال حدثني ابراهيم بن منبه قال سمعت طاهر بن خلف يقول سيدنا mendengar Tahir bin Khalaf berkata سمعت محمد بن الواسع saya pernah mendengar Muhammad bin al-Wasid yang dijuluki dengan Al-Mu'tazillah yaqul mengisahkan yang mengisahkan adalah putra Khalid. Katanya Allah, Syahadi.
ayahku al-Walid. Idza arada ayatula rajulah, kalau dia kepingin membunuh seseorang, jadi mau ingin memperoleh hukuman mati pada seseorang, akhbarana dari masjid, sengaja menghadirkan kami di masjid itu. Dia manggil putra-putranya hadir di masjid, ponis hukuman mati pada seseorang. Lalu dia bisyai'in maktubin muqayyad. Suatu hari dia didapatkan dengan seseorang yang tua, maktub, rambutnya semir, besar, muqayyad dalam keadaan di kerangkeng kurung. Maka ayat berkata, "Idzanu dari Abdullah wa ashabihi." Silakan turun masuk Abu Abdullah dan teman-teman dia, Abu Abdullah dan teman-temannya, yang mengatakan dia Ibnu Abdullah. Syekh tadi Al-Imam Ahmad bin Muhammad rahimahullah. Qala katanya Muhammad bin Wahid kami putra ini. Wa udkhila syekhu wal walid fi musallah. Syekh yang tua ini dimasukkan ke dalam ruangan, sementara al-Walid di dalam sholatnya, di musholanya. Maka Syekh tadi mengatakan, Assalamualaikum ya Amirul Mukminin. Assalamualaikum ya Mukminin. Salam pada umat. Maka katanya al-Walid, La sallallahu alaihi. Semoga Allah tidak menceritakan kami. Kamu jawab, La sallallahu alaihi. Maka Syekh jadi Muhammad mengatakan, Ya Amirul Mukminin, jika ajabaka muadzin, wahai penguasa, alangkah jeleknya pelajaran adab yang diajarkan oleh pembudi kamu ini, yaitu orang tua Ahmad bin Muhammad. Sudah saya dengan dia. Kalau Allah Taala mengatakan firman-Nya, wa idza fihi bidahiyatin fa ayyu bi'aksariha aw tuha. Allah mengatakan kepadanya, kalau kamu berarti penghormatan sama, maka dihormat dengan Allah lebih baik atau semisal. Wallahi ma tu'minani biha wa la bi'aksariha. Jadi Allah wahai penguasa tidak menghormati aku dengan semisal amal yang lebih baik. Sudah sekali mengajar kami. Maqala Ibn Abi Su'ad, tokoh Mu'tazilah Ibn Abi Su'ad mengatakan, Ya Amirul Mukminin ar-Rasul sekali. Jadi penguasa hati-hati, ini orang tidak ngomong. Ada bicara. Maqala lahu maka al-Wahid mengatakan kepada Mu'tazilah, sekali. Sudah, kamu jawab sama dia. Kamu jawab sama dia. Apa? Berkata Ibn Abi Su'ad dan Mu'tazilah, Ya Syekh, Maka taqulu fil Qur'an. Kita. Ayo orang tua, Muhammad. Apa pendapat kamu tentang Al-Quran? Maka di sini berkata, langsung sisi. Kamu dah hasil sama saya. Kamu dah hasil sama saya. Artinya, saya sama kamu, bukan kamu saya sama saya. Kalau Ustaz, ya sudah, kamu yang nanya silakan. Maka dia yang Muhammad yang mengatakan, Maka aku fil Quran. Apa yang kamu katakan tentang Al-Quran? Kalau maksud, katanya Mu'tazili, maksud. Tapi kan tanya Muhammad. Faqala berkata Imam Ahmad rahimahullah, Hada syai'un علمه النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر وعثمان وعلي والخلفاء الراشدون عن شيء لم يعلمه. Pertanyaan saya, sesuatu yang kamu sampaikan tadi yang kamu dakwakan ini diketahui Nabi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan para khalifah, atau sesuai dengan tidak tahu. Menggunakan perkataan siapa? Nabi Abu Bakar, Umar, Utsman. Mereka tahu tak? Apakah katanya
Mukhtar dari tadi, syai'un lam ya'lam. Mereka tidak tahu. Maka Allah berkata, subhanallah, syai'un lam ya'lamhu Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala Abu Bakar, wala Umar, wala Utsman, wala Ali, wala khulafaur rasyidun, 'alimtahu anta. Subhanallah, sesuatu yang tidak diketahui Nabi, wala Abu Bakar, wala Umar, wala Utsman, wala Ali, wala khalifah yang ada. Kamu tahu? Mereka tidak tahu, orang tahu. Langsung diam. Kalau katanya Muhammad bin Wahid, perwakilannya akan dari Muhammadiyah, maka tokoh Muqtad dari itu langsung masuk. Maka katanya tokoh Muqtad dari akil wal nazar al-hal. Mana sifat ini secara global. Ulangi lagi pertanyaannya. Dia kesempatan untuk menjawab pertanyaannya. Karena dia boleh. Maka dulu berkurang dengan pertanyaan yang sama. Apa yang kamu katakan boleh lakukan? Yang mengatakan makhluk. Dia masuk mengatakannya dengan jawaban yang sama kayak tadi. Ada syai'un علمه النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر وعثمان وعلي والخلفاء الراشدون ام لم يعلموا؟ انهم صالحين في دعوة هذه perkara diketahui Nabi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, khulafaur ar-rasyidun. Kali ini tokoh Mu'tazilah menjawab lain. Kalau Umar tidak tahu. Kali ini mengatakan Ali, dia benar. Tapi walau dia berkenan menilai betul, tapi tidak menyuruh umat manusia untuk mengatakan seperti itu. Kata Imam Ahmad rahimahullah, pernah saya lagi. Apalah wasi'aka wasi'ahu. Lalu apa tidak meluaskan kamu, mencukupkan bagi kamu apa yang cukup bagi mereka? Artinya, kenapa enggak diam kayak mereka? Mereka tahu. Mereka menjawab lainnya. Itu sedang kamu jawabkan. Diam. Sudah bagaimana Rasul, bagaimana Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Tidak. Terus saja. Kayak ini padanya. Diam. Jangan kamu jawab sekarang. Bersama. Kalau berkata Muhammad bin Wahid. Anak dan rumma qama setelah dialog ini dan ngomong tentang pembelajarannya ayatku al-waqi pada para majlis al-khalwah dia pernah masuk ke majlis khalwah tempat dia sendiri wasal al-qawah kemudian dia terlentang di atas pangkuknya terlentang mikir banyak. Orang dari gaya Tuhan dan dia meletakkan kaki yang satu di atas kaki yang lain, terlentang sambil kakinya lalu dia dinaikkan ke atas. Waktu yang pun sambil dia berumam, ada syaitan yang beralasan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala Abu Bakar, wala Umar, wala Utsman, wala Ali, wala khulafaur rasyidun, alimtahu anta. Subhanallah. Sesuatu yang ada diketahui Nabi, wala Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan para khalifah. Tapi kamu tahu, subhanallah. Zikir gitu. Subhanallah. Atau syai'un alimahu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar, Utsman, Ali dan para khalifah. Wala jaduna ilaih afalau ta'akamu bi'abi. Atau sesuatu yang diketahui Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan para khalifah. Itu kenapa dakwahkan? Apa enggak? Tidak cukup dengan kita seperti yang cukup saja. Iya. Kalau kamu bisa benar, jika terbuka hatinya dengan tauhid hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala melalui jawaban yang singkat, padat, oleh Ahmad bin Hanbal melalui jawaban beliau. Lama jangan malah akhirnya ayat al-Waqi ini pun memanggil Ammar al-Hadis yang menjadi penjaganya
dia paham dan memerintahkan dia supaya melepas ikatan-ikatan protokol ini dari Imam Ahmad itu. Walaupun arba'atnya lalu memberikan kepada Imam Ahmad 400 dinar. Walaupun berwujud dan mengizinkan dia pulang ke rumahnya. Wasaqata min 'ainaihi ibnul Zubair. Akhirnya ibnul Zubair sallallahu alaihi itu pun langsung jatuh kepada dia. Walau yantah minta dari jarak. Setelah itu ketika lagi menguji orang lain terkait dengan Al-Quran itu. Dan tetapi kemudian putra Nabi Muhammad ini yang diduluki oleh Rasulullah Al-Mujaddidah, kemudian yang awalnya mengumumkan bahwa ini semua tidak lagi berbuat demikian. Semua yang mereka orang tidak kemudian cukup Imam Muhammad dilepaskan, maka kemenangan berada di tangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hilang semua fitnah, hilang semua musibah hingga itu. Dengan Allah sendiri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian melalui anggota yang sangat kuat yang disampaikan oleh Ahmad bin Hanbal dan Imam Syafi'i. Syahidnya dari tindakan Imam Ahmad. Bayangkan pemahaman bid'ah Al-Quran itu nasional ketika itu. Masuk pikiran penguasa dan dijadikan sebagai undang-undang negara. Menyatakan Al-Quran bersatu. Subhanallah. Dan sekali pada itu mematahkan semua pemahaman yang selama ini mengungkung penguasa dan kaum muslimin. Itu kami walaupun apa saja. Ini susah dikatakan dia salah. Maaf, dia salah. Kalau kita tahu, kita tahu salah. Siapa yang salah? Mengatakan, iya, Rasul tidak ngerti. Saya ngerti dari yang ada kepada Rasul. Kebukulan. Nah, saya tahu. Kalau kamu ketika mendakwakan, kamu ini bagaimana pun kamu tidak mendakwakan. Dengan dia atau ini orang itu, Masya Allah, tetapi yang bisa kemudian kita kembangkan pada masalah-masalah yang lain. Sekali lagi hanya mampu dilakukan oleh orang-orang yang memiliki dasar dalam ilmuwan mendukung sehingga dia mampu mengambil kesimpulan faedah hukum dan dalil dari syiar nabawiyah untuk membahas para muhaddisin. Salam bojong sama mungkin masalahnya nanti rasanya kamu itu jadi ya sebenarnya lebih banyak yang akan harus sampaikan terkait dengan masalah saya dan juga Nawawi karena banyak sekali namun saya lagi paling tidak sudah dilakukan beberapa di antaranya yang mungkin bisa kita berikan sebagai asas dalam pembahasan kembali kita cari kembali saya seperti berharga semua hal terkait dengan masalah kecil kita begitu bagus terutama dalam mengambil faedah kecil Nawawi terkait dengan jihad yang dikatakan Rasulullah SAW peristiwa perubahan yang dikatakan Rasulullah SAW ialah kita besar jemaah dari Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah kita pilih yang lain dari yang lain. Kalau yang lainnya semata-mata menguraikan menjabarkan kitab sejarah dan segala macamnya. Tetapi untuk Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah membawakan hikmah sebenarnya. Setiap peristiwa dibawakan berkepada. Kemudian disebut dengan hikmah faedah terkait dengan masalah
memiliki masalah hati dan dalam terus protokol. Setiap orang setiap berdakwah pertempuran yang dilakukan oleh Rasulullah SAW lalu itu hampir semua pelajaran yang ada di dalam Al-Quran dengan ilmiah. Kalau dari kita punya daerah kita dan kita yang mengungkap masalah seperti ini. Silakan duduk kita jemaat terkait dengan masalah ini. Untuk wallahu ta'ala. Masya Allah, tabarakallah. Tentang hadis terlihat yang Muhammad tangannya tiada seorang pun dari umat ini yang mendengar seruanku baik Yahudi maupun Nasrani, tetapi yang beriman pada seruan yang aku sampaikan, kemudian dia mati, pasti dia termasuk penghuni neraka yang beriman. Bagaimana kalau dia mendengar kabarnya dari musyrikin yang lainnya, tetapi belum sempat datang atau jauh ke tempatnya? Ini bagaimana di sini kenyataan atau berdasarkan teori seandainya? Kenapa demikian Bapak? Pada umumnya di zaman sekarang ini, di zaman teknologi yang mempunyai mutakhir yang maksud seperti ini, tidak ada satu tempat pun melayani sudah masuk ke tengah mereka yang memiliki dakwah Islam. Sudah masuk pada mereka dakwah Islam. Gimana untuk tahu tentang saya? Di Amerika, bukan muslimnya masuk. Gimana? Di semua atau hampir di negara-negara kufar yang jelas sebagai negara kafir itu nggak semata-mata dakwah sampai kepada mereka. Tapi ada muslim ini. Ada muslim di sana seperti orang-orang pun atau Islam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Artinya sudah tidak usah. Contoh ya, posisi mereka yang masih sebagai Nasrani, masih sebagai Yahudi, itu sudah cukup untuk mendapatkan ancaman seperti itu, termasuk harga kalau dia mati di atas agama. Baru. Mungkin tidak. Apalagi di zaman sekarang ini banyak orang kufar di semua negara mereka. Datang ke wilayah-wilayah yang banyak muslimnya. Semua masyarakat datang di Indonesia. Ya, entah sebagai delegasi, sebagai turis, pemerintahan dan segala macamnya. Dia ngerti ada masjid, dia ngerti banyak muslim dan segala macamnya. Lalu dia sampaikan dakwah itu kepada mereka. Artinya sudah terjadi yang namanya memenuhi. Kecuali kalau memang bekerja di seseorang sama sekali tidak mendengarkan yang namanya dakwah Islam. Maka ini termasuk dalam pembahasan para ulama al-udur berjahil, mendapatkan udur dengan jahilnya dia nanti kemudian kiamat diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana al-Fatrat juga diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Diuji tesnya ialah disuruh masuk ke dalam neraka. Maka terakhir, kalau mereka masuk ke dalam neraka, maka mereka mendapat itu dari sana. Karena mereka mentaati perintah Allah. Bagi mereka yang tidak mau, maka dimasukkan dalam neraka yang sesungguhnya dikarenakan mereka menolak perintah Allah. Perintah itu saja tidak kamu kerjakan, apalagi perintah para nabi. Itu perlu dimaknai. Allah Ta'ala bersyukur. Apakah ada penerbit buku terjemahan Sirah Nabawiyah yang direkomendasikan oleh para ustaz, para masyarakat sunnah yang boleh dibaca, yang tak boleh dibaca? Sudah saya juga di antaranya dari malam. Kalau bukan yang ada. Kalau terjemahan, tahu saya bukan pemain terjemahan. Yang tepat kita lihat ya terjemahan Rawdatul Anwar, muhafazahnya Rawdatul Maktum Al-Mubarak. Itu terjemahan yang seperti perusahaannya ada beberapa baik dari yang saya ambil dari Maaf pada umumnya. Kita kenapa? Seorang Nabawiyah, Barangkali
Ya, itu yang saya tahu. Bukan berarti saya menambah yang lain. Apapun itu untuk terang untuk kebersamaan saya tidak saya sedang pemain. Saya juga datang bersama. Allah itu Allah. Nah, yang ini saya jam 60 seperti yang dialamatkan kepada saya. Allah Taala bahwa sehingga sekian mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita menjadi mukadimah pendahuluan untuk antum bisa lebih menggali faedah penting seputar waktu berkah. Saya tuliskan atau ambil asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.